saya bukan seperti Roy Suryo yang ketika dulu 2 tahun lalu masalah Stupa Borobudur, ketika ingat nggak, mau ditahan oleh Polda Metro nih, pakai kursi roda dan juga pakai penumpang leher ya. Selamat siang teman-teman, hari ini saya Sylvester Matutina bersama Ketua Pradi Persatu Pak Boy dan juga Bang Ade Bayasit Sekjen Pradi Persatu dan Bang Lekmanan sebagai Wakil Ketua Pradi Persatu dan juga pelapor. Hari ini pelapor atas indikasi pidana penghasutan. Ya. Dan hari ini saya bersama Bang Ade Bayasit dipanggil, diminta datang untuk memberikan kesaksian dalam rangka penyidikan, yaitu mengenai indikasi satu penghasutan, yang kedua pencemaran nama baik, yang ketiga fitnah, dan juga pelanggaran atau manipulasi Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, terus teman-teman relawan dan juga teman-teman pengacara yang tergabung dalam Pradi Persatu. Jadi bahwa hari ini saya membantah isu yang dilontarkan seorang intelijen palsu atau Roy Panci yang mengatakan bahwa saya terdeteksi di Batam dan akan melarikan diri. Ya, jadi itu yang saya bantah, bahwa saya bukan seperti Roy Suryo yang ketika dulu 2 tahun lalu masalah Stupa Borobudur, ketika ingat nggak, mau ditahan oleh Polda Metro nih, pakai kursi roda dan juga pakai penumpang leher ya. Jadi intinya bahwa Roy Suryo sok menjadi intelijen mendeteksi saya di Batam itu karena sebenarnya saya bicara sama teman-teman media. Waktu saya diundang, saya bilang saya nggak bisa, saya lagi di Batam. Dan di Batam pun saya dalam rangka mengadvokasi rakyat. Ya, contohnya kasus Rempang itu saya adalah orang pertama yang mengadvokasi masyarakat Rempang. Dan juga masalah tanah-tanah rakyat di Batam, saya dengan Bang Ade ini dan kawan-kawan Pradi Bersatu mengadvokasi tanah-tanah rakyat yang dizolimi oleh oknum pengusaha busuk dan pejabat kotor lah ya, intinya itu. Jadi bukan kita ini mau melarikan diri ke Singapura yang dituduhkan oleh para tukang fitnah ini ya. Terus yang saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kalla dan hubungan kami sangat baik. Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik, dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kalla tidak pernah memberitakan di media ya, kawan-kawan ya. Dan sebenarnya urusan saya dan Pak Yusuf Kalla itu tidak ada tendensi pribadi, saya tidak membenci Pak Yusuf Kalla. Memang ada kalimat saya waktu itu spontan ya, spontanitas, jadi tidak ada mens reanya. Jadi waktu ada teman-teman membuat aksi demo di Mabes Polri, teman-teman minta mundurkan Pak JK dan saya merespon itu. Saya diminta sebagai orator, jadi saya berbicara hal yang sama, dan itu bukan kesengajaan saya. Jadi memang tidak ada unsur kebencian atau mens rea. Jadi itu hanya sekali ya, dan memang udah selesai urusan itu. Oke. Hari ini kita untuk yang ijazah palsu ini, tuduhan kepada ijazah palsu, saya mau mengatakan bahwa urusan ini tuduhan ya dari Roy Suryo CS, daripada TPUA, ya kan, daripada penggugat yang di Solo, Sleman, itu sudah selesai, ya kan. Di Bareskrim juga sudah dinyatakan dihentikan. Terus yang di
PN Solo itu kemarin itu sudah dibatalkan atau NO ya istilahnya ya, ditolaklah oleh majelis hakim. Dan sebenarnya hal yang sama sudah terjadi 3 kali nih, tahun 2022-2023 yang digugat oleh Bambang Tri, terus ada Hatta Taliwang, termasuk si Fadila ya. Dan itu 3 kalinya itu, yang satu di Petun mereka cabut gugatan, yang 2 itu ditolak. Ya. Jadi urusan ijazah palsu ini gagal semua nih, gagal semua ya teman-teman. Yang ada sekarang ya kan, yang akan terjadi seperti tuduhan Bambang Tri dan Gus Nur kira-kira tahun 2023 juga, yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu dan mereka membikinnya di podcastnya Gus Nur dan mengambil kitab suci di atas kepala, bersumpah mubahala yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Dan ini akhirnya majelis hakim, kalau nggak salah pengadilan negeri sebentar ya, bukan, jadi pengadilan negeri Blora ya, Gus Nur dan Bambang Tri sudah dihukum ya, vonisnya mungkin 3 tahun apa 6 tahun, saya lupa. Jadi memang 6 tahun ya. Jadi intinya bahwa mengenai isu tuduhan ijazah palsu ini tidak terbukti, bahkan akhirnya mereka ya kan dipidana oleh hukum karena menyebarkan berita bohong. Ya, sama seperti yang sekarang kita lihat teman-teman, saat ini sudah naik penyidikan di Polda Metro Jaya, dan sudah banyak oleh Polda Metro Jaya termasuk kami dimintai keterangan saksi-saksi baik di Jakarta, di Solo, di Yogyakarta, termasuk bukti-bukti lainnya, bukti-bukti petunjuk lainnya, dan mungkin saksi ahli juga sudah diperiksa. Makanya yang akan terjadi ke depannya itu adalah, sekali lagi saya bilang, telenovela dan drama-drama yang akan dimainkan Roy Suryo CS, baik secara tangisan maupun secara tawa ya. Jadi intinya itu. Terus saya juga mau mengatakan bahwa sampai saat ini, sampai hari ini, tuduhan dan penelitian abal-abal ya, karena saya melihat bahwa Roy Suryo Rismon ini nggak punya sertifikat ataupun kelayakan sebagai seorang peneliti, dan yang mereka teliti itu adalah hanya fotokopi atau foto digital di sosial media. Nah, ini nggak mungkin bisa diteliti, karena yang harus diteliti itu adalah ijazah yang asli, yang otentik atau yang analog, baik ijazah yang otentik ataupun analog yang asli ataupun yang palsu. Nah, ini yang bisa diteliti seperti yang sudah dilakukan oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri, dan dikatakan bahwa ijazah ini asli. Termasuk yang kedua, keaslian ijazah ini selain Mabes Polri ya kan, dikeluarkan juga oleh yang menerbitkan ijazah, yaitu UGM, yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, dan Pak Jokowi memang pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ya. Jadi 2 hal ini.